Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, kembali lagi kita merenungkan firman Tuhan pagi hari ini. Dan sebelum kita membaca dan merenungkannya, mari kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih ya Bapa buat anugerah-Mu yang begitu besar yang selalu kami rasakan tiap-tiap hari. Dan pagi hari ini kami bersyukur kalau Tuhan sudah menyertai kami sepanjang malam dalam istirahat kami. Terima kasih ya Bapa. Dan mengawali pagi hari ini Tuhan, kami mau merenungkan firman Tuhan sebelum kami masuk dalam berbagai aktivitas dan pekerjaan kami hari ini. Karena kami tahu firman-Mu dapat menuntun jalan kami, dapat menguatkan setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, tema perenungan kita pagi hari ini yaitu iman di tengah masalah. Firman Tuhan terdapat di dalam Mazmur pasal 3 ayat 1-9. Mazmur Daud ketika ia lari dari Absalom anaknya. Ya Tuhan, betapa banyaknya lawanku. Banyak orang yang bangkit menyerang aku. Banyak orang yang berkata tentang aku, baginya tidak ada pertolongan daripada Allah. Tetapi Engkau Tuhan adalah perisai yang melindungi aku. Engkaulah kemuliaanku dan yang mengangkat kepalaku. Dengan nyaring aku berseru kepada Tuhan dan Ia menjawab aku dari gunungnya yang kudus. Aku membaringkan diri lalu tidur. Aku bangun sebab Tuhan menopang aku. Aku tidak takut kepada puluhan ribu orang yang siap mengepung aku. Bangkitlah, Tuhan, tolonglah aku, ya Allahku. Ya, Engkau telah memukul rahang semua musuhku dan mematahkan gigi orang-orang fasik. Dari Tuhan datang pertolongan, berkat-Mu atas umat-Mu. Bapak Ibu Saudara, mengalami kudeta tentu merupakan hal yang menyakitkan bagi seorang raja. Apalagi dikudeta oleh anaknya sendiri. Seperti yang dialami oleh Daud dalam 2 Samuel pasal 14 sampai pasal 19. Posisi Daud menjadi semakin tersudut setelah Absalom berhasil merebut hati rakyat. Akibatnya, Daud terpaksa melarikan diri dari istananya. Mungkin Mazmur ini ditulis pada pagi hari setelah ia berhasil melarikan diri. Saudara, di tengah permasalahan berat yang menimpa dirinya, pagi itu Daud menemui Allah. Daud mengadukan kesulitan besar yang sedang dia hadapi. Nyawanya terancam. Begitu buruknya situasi yang dia hadapi. Sampai-sampai orang menganggap tidak ada lagi pertolongan yang bisa dia harapkan dari Allah. Selain menghadapi musuh yang mengancam nyawanya, Daud harus berhadapan juga dengan orang yang berusaha melenyapkan iman dan pengharapannya kepada Allah. Saudara, meski demikian, Daud tahu bahwa Allah adalah perisai yang melindungi dia. Tak ada seorang pun dan tidak ada satupun perkataan yang dapat mengguncang keyakinan Daud pada kasih dan pertolongan Allah. Allah bukan hanya memberi perlindungan, melainkan juga menganugerahkan kemuliaan kepada dirinya. Saudara, mengingat perlindungan Tuhan yang telah dirasakan sepanjang malam saat ia tidur di ayat yang ke-6, membuat Daud yakin bahwa Allah menyertai dia. Daud yakin bahwa ia tidak perlu takut menghadapi orang-orang yang mengepung dia. Allah beserta dia. Siapa yang dapat melawan? Keyakinan itu mendorong Daud untuk menaikkan permohonan agar Allah menolong dia
ia meminta Allah melepaskan dia dari musuh-musuhnya. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, situasi pahit semacam ini mungkin tidak asing bagi kita. Kita harus menghadapi orang-orang yang memusuhi kita dan menyerang iman kita. Seperti Daud, kita harus tetap menyandarkan iman kita kepada Allah. Bergantunglah pada Dia saja. Mintalah tangannya yang berkuasa menolong kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga buat firman-Mu pada pagi hari ini. Menguatkan setiap kami. Kalau Tuhan mampu menolong Daud di masa-masa sulit, kami juga percaya bahwa Allah yang samalah yang kami sembah, yang juga mampu menolong kami di masa-masa sulit yang kami hadapi. Bapa kami di sorga, mungkin di antara kami saat ini sedang menghadapi masa-masa yang sulit itu. Mungkin di antara kami sedang mengalami masalah yang begitu berat. Kami mau datang kepadamu karena kami percaya di dalam Tuhan ada jalan keluar. Di dalam Tuhan selalu ada solusi yang terbaik. Terima kasih Tuhan, kami akan masuk dalam berbagai aktivitas kami hari ini. Kiranya Tuhan senantiasa menyertai kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.